Hello Teknolovers! Beberapa negara tetangga memang memiliki kemiripan dengan budaya Indonesia karena memiliki kemiripan akar budaya. Dan masalah mengklaim kebudayaan pun tampaknya sering menjadi suatu kontroversi. Bahkan hal tersebut bisa saja dengan mudah merenggangkan hubungan antar negara. Dari tahun ke tahun, Indonesia pun banyak diklaim oleh negara tetangga masalah kebudayaan. Ya, yang paling menonjol adalah klaim dari negara Malaysia. Penasaran budaya apa saja? Yuk langsung saja berikut deretan budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Batik. Kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa ini, pernah diklaim oleh negara Malaysia yang katanya sudah menjadi bagian budaya mereka sejak lama. Karena klaim tersebut, tak sedikit masyarakat Indonesia geram kepada Malaysia. Pemerintah Indonesia juga tentu tak terima dan mereka pun mengirimkan nota keberatan kepada pemerintah Malaysia. Tak mau kecolongan untuk kedua kalinya, Indonesia memutuskan untuk mendaftarkan batik ke UNESCO pada tanggal 3 September 2008. Dan setahun berselang pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO kemudian mengesahkan batik menjadi warisan budaya Indonesia. Tari Reog Ponorogo. Tak hanya batik, salah satu kebudayaan Indonesia lainnya yang pernah diklaim oleh Malaysia adalah Reog Ponorogo. Kabar reog hendak diklaim Malaysia awalnya ramai diberitakan pada akhir 2007, di mana saat itu situs Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia memasang gambar reog. Hal tersebut pun berhasil memicu reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Diketahui, Muhajir mengupayakan reog tercatat di Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO. PMK Muhajir Effendi juga menggalang dukungan masyarakat agar warisan budaya Indonesia tak dicuri negara lain, sebab ia mengatakan bahwa reog Ponorogo telah menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, Ponorogo adalah salah satu nama daerah yang berada di Indonesia yang tepatnya berada di Provinsi Jawa Timur. Kuda lumping. Pada tahun 2017, Miss Grand finalis asal Malaysia, Sanjeda John, terlihat memakai kostum kuda lumping saat foto kostum busana nasional. Pihak Miss Grand Malaysia pun menuai banyak kecaman serta komentar pedas dari masyarakat Indonesia setelah merilis foto nasional kostum berupa kuda lumping tersebut di media sosial. Namun, melalui Instagram resminya, Miss Grand Malaysia pun memberikan klarifikasi. Mereka menjelaskan kalau kostum kuda lumping yang mereka sebut sebagai kuda warisan itu terinspirasi dari masyarakat Jawa yang tinggal di kawasan selatan wilayah Johor. Pemerintah Malaysia beralasan bahwa klaim tersebut menjadi budaya mereka karena banyak orang-orang Jawa yang tinggal di Malaysia dan kemudian mewariskan budaya tersebut kepada anak-anak di Malaysia. Walah, Malaysia jangan ngomong gitu dong, kita kan best friend. Wayang kulit. Desainer Malaysia yakni Jamie Chong pernah menjadi sorotan warganet setelah mengaplikasikan desain wayang kulit sebagai motif ke sepatu Adidas. Alhasil, netizen Indonesia pun memberi kritikan ke akun Instagram Adidas Singapura hingga akhirnya pihak Adidas Singapura mengucapkan permintaan maaf. Tak hanya Jamie Chong, Miss Grand Malaysia 2019 Melody Queen Abar juga pernah menuai kritik karena memakai kostum nasional bertemakan wayang kulit saat berlaga di ajang Miss Grand International di Venezuela. Padahal nih ya, UNESCO sudah jelas-jelas menetapkan kalau wayang kulit ini merupakan warisan budaya Indonesia sejak 27 November 2003. Walaupun wayang kulit telah lama berkembang di Indonesia, namun seni tradisional ini kerap menjadi sorotan klaim oleh Malaysia sebagai bagian dari budaya mereka. Sebagai informasi, seni tradisional ini awalnya berkembang di istana, tapi seiring berkembangnya zaman, warisan budaya Indonesia ini pun menyebar menjadi pertunjukan di kalangan rakyat. Nah, karena itulah beberapa orang di Indonesia yang menetap di Malaysia membuat pertunjukan seni di negeri jiran tersebut.
Lagu Rasa Sayange. Lagu daerah asal Maluku, Rasa Sayange juga pernah jadi sasaran klaim oleh Malaysia nih gengs, dengan memunculkan lagu ini dalam klaim pariwisata di negeri jiran tersebut. Ya, namanya netizen Indonesia ya, pasti maju tak gentar dong, sebab lagu Rasa Sayange ini merupakan salah satu lagu daerah kebanggaan Indonesia yang diciptakan oleh Paulus Pea pada 1958 lalu. Nah, karena hal inilah hubungan antara Indonesia dan juga Malaysia pada saat itu jadi tegang. Namun beruntung ketegangan antara dua negara tetangga ini tidak berlangsung lama, sebab Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Budaya Malaysia, Rais Yatib, secara resmi mengakui bahwa lagu Rasa Sayange adalah kebudayaan milik Indonesia. Angklung. Tak hanya lagu daerah Indonesia, alat musik angklung khas Sunda ini juga ternyata pernah diklaim oleh Malaysia. Awalnya, alat musik tradisional ini dialunkan di lahan pertanian sebagai bentuk ritual menghormati Nyai Sri Pohaci atau Dewi Padi. Dan seiring perkembangan zaman, saat ini angklung pun sering dimainkan dalam pertunjukan atau acara-acara kultural. Dan pada tahun 2010, angklung pernah diklaim oleh Malaysia dengan sebutan Bambu Malai. Pemerintah pun memberikan respon yang serius dengan mengupayakan agar angklung diakui secara internasional, dan alhasil setelah Indonesia berhasil mengumpulkan dokumen-dokumen bersejarah persyaratan dari UNESCO. Pada tanggal 16 November 2010, UNESCO telah resmi menetapkan bahwa angklung menjadi warisan budaya non-bendawi atau Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Human dari Indonesia. Nah, makanya tanggal 16 November itu diabadikan sebagai Hari Angklung Sedunia. Keris. Nah, kalian pasti nggak asing lagi nih dengan senjata tradisional yang satu ini. Kamu tahu nggak, keris ini merupakan salah satu senjata tradisional Jawa. Beberapa suku di tanah air pun juga punya senjata yang serupa. Namun ternyata lagi-lagi negeri jiran pernah mengklaim keris sebagai warisan budaya nenek moyang mereka. Dan atas klaim tersebut tentunya keributan tak bisa dihindari. Tapi tenang saja, karena pada tanggal 25 November 2005 silam, UNESCO sudah menetapkan bahwa keris adalah lambang budaya warisan milik Indonesia. Aman-aman. Tari tortor dan alat musik gordang sambilan. Langkah Malaysia yang mengklaim tarian tortor dan juga alat musik gordang sambilan yang merupakan warisan budaya Indonesia kembali membuat geger plus 62. Negeri jiran itu berniat mengklaim tarian tortor dan alat musik gordang sambilan atau sembilan gendang. Padahal selama ini tarian itu dikenal dimiliki oleh masyarakat suku Batak dari Sumatera Utara. Tetapi Malaysia dengan entengnya ingin meresmikan tarian dan alat musik tersebut sebagai warisan budaya mereka. Saat itu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sampai mengirimkan nota diplomatik ke pemerintah Malaysia tentang tarian ini. Indonesia meminta Malaysia untuk mencatat bahwa seni tari tersebut memang berkembang juga di Malaysia. Namun sebenarnya asal-usulnya tetap dari Indonesia. Nah, gimana Teknolovers? Menurut kamu, upaya apa sih yang efektif agar warisan budaya tanah air kita nggak diusik dan diklaim oleh negara lain? Tuliskan opini kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik dan membanggakan. Semoga hari kamu menyenangkan. Bye!